Sebuah kisah misteri tentang mobil yang tersesat di hutan tanpa ada jalan yang dikira adalah jalan tol. Mereka berdua, sebut saja Rudi dan Indah. Rudi dan Indah memulai perjalanan mereka pada pagi yang sangat cerah, dengan tujuan yang sangat jelas: menghadiri pesta pernikahan sahabat mereka, yaitu Andre, di sebuah kota kecil yang terletak jauh di luar kota besar. Sejak semalam, mereka telah merencanakan perjalanan ini dengan hati-hati, memastikan bahwa mereka akan tiba tepat waktu untuk menghadiri upacara penting itu. Namun, hal yang tak terduga selalu terjadi ketika mereka sedang terburu-buru. Waktu terus berlalu, dan meskipun mereka berusaha untuk berangkat lebih awal, mereka terjebak dalam kemacetan kota yang tak kunjung berakhir. Kemudian Rudi berkata, "Kita nggak bakal nyampe tepat waktu kalau begini terus." Dengan memencet klakson berulang kali di tengah kemacetan yang parah, Indah yang duduk di sampingnya membuka aplikasi di peta ponselnya dan mencari jalan pintas. Indah berkata dan memberi saran, "Coba lewat sini, Rudi. Aku tahu ada jalan pintas yang lebih cepat. Kita bisa lewati jalan kecil ini." Sambil menunjuk sebuah rute alternatif di layar ponselnya. Tanpa banyak berpikir, Rudi mengikuti petunjuk Indah dan berbelok menuju jalan yang lebih kecil, berharap bisa menghindari kemacetan dan tiba lebih cepat. Mereka melewati desa-desa sepi dan jalanan yang semakin sempit. Tetapi waktu terus berjalan dengan cepat. Pesta itu semakin dekat dan mereka semakin tergesa-gesa. Mereka terus melaju, menghindari setiap belokan yang tampaknya menggunakan jalan-jalan yang sangat membingungkan, hingga akhirnya mereka menemukan jalan tol yang tampaknya sudah mereka kenal. "Akhirnya jalan tol, ini pasti lebih cepat," kata Rudi. Mereka sedikit lega karena merasa lebih dekat dengan tujuan. Namun saat mereka melaju di jalan tol itu, suasana mulai terasa aneh. Jalanan itu jauh lebih sepi dari biasanya. Biasanya, jalan tol penuh dengan kendaraan. Namun kali ini, hanya ada mereka berdua yang melaju di jalur itu. Indah merasakan keanehan itu, tetapi Rudi tetap berusaha tenang dan melaju lebih cepat, berpikir bahwa mereka hanya sedang berada di jalur yang tidak ramai. "Tapi kok sepi banget ya? Ini sangat aneh," kata Indah sedikit khawatir. "Seperti jalan tol, tapi tak ada sesuatu yang aneh pokoknya. Dan sesuatu itu sangat berbeda." Rudi hanya mengangguk, mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Tapi semakin jauh mereka melaju, semakin terasa ada yang tidak beres. Suasana sekitar mereka semakin sunyi, dan udara di dalam mobil terasa semakin dingin. Pohon-pohon besar mulai tumbuh lebih rapat di sepanjang jalan, dan pemandangan yang semula terbuka kini terasa tertutup oleh bayangan raksasa. "Tadi kita lewat sini nggak sih?" tanya Indah dengan kebingungan. "Aku nggak ingat jalan tol ini ada belokan seperti itu." Rudi menoleh dan melihat ke arah yang ditunjuk Indah. Tiba-tiba mereka menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Meskipun mereka sudah melaju beberapa kilometer, jalanan itu semakin sempit dan berbelok tajam. Arah mereka seolah-olah mulai berubah tanpa mereka sadari.
Rudy, itu ada sesuatu yang aneh. Aku mulai takut, ujar Indah, suaranya bergetar. Rudy yang mulai merasakan kegelisahan yang sama, menekan pedal gas lebih dalam, berharap untuk menemukan jalan keluar. Namun tak lama kemudian, mesin mobil mereka mati dengan sendirinya. Rudy mencoba untuk menyalakannya kembali, tetapi mesinnya tidak mau hidup. Kenapa bisa mati? Rudy mengamuk sambil memeriksa panel dashboard yang tiba-tiba gelap. Indah mulai panik. Kita harus keluar, Rudy. Ini nggak beres. Ayo keluar. Mereka berdua turun dari mobil dan melihat sekeliling. Mereka tak menemukan jalan tol lagi. Sekarang mereka berada di tengah hutan lebat, di sebuah tempat yang sama sekali tidak mereka kenal. Pohon-pohon besar menjulang tinggi di sekitar mereka, dan udara terasa semakin dingin dan gelap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya suara angin yang menggoyangkan daun-daun di sekitar mereka. Apa ini? Di mana kita? Tanya Indah dengan suara gemetar. Ini nggak mungkin, Rudy. Kita tadi lewat sini kan? Lewat jalan tol. Kenapa kita sekarang ada di sini? Rudy memandang ke sekitar, semakin bingung. Aku juga nggak tahu. Sepertinya kita disesatkan. Mereka mencoba untuk kembali ke mobil dan mencari jalan keluar. Tetapi semakin mereka berjalan, semakin aneh tempat itu terasa. Mereka tidak bisa menemukan jalan yang mereka lewati sebelumnya. Semuanya tampak berubah. Setiap jalan yang mereka ambil berakhir di jalan buntu atau berputar kembali ke tempat yang sama. Ini gak beres, seru Indah, hampir menangis. Kenapa kita gak bisa keluar dari sini? Rudy yang semakin tertekan menoleh dan melihat ke dalam hutan yang semakin gelap. Mereka tidak hanya tersesat, tetapi mereka mulai merasa ada yang mengawasi mereka. Suara-suara halus terdengar dari balik pepohonan. Bisikan yang tidak jelas namun terasa mengancam. Tiba-tiba mereka merasa seolah-olah ada yang mengatur mereka untuk tetap berada di sana. Ada yang gak beres dengan tempat ini, Rudy, ujar Indah. Suaranya penuh dengan ketakutan. Kita harus segera keluar. Aku gak tahu apa yang sedang terjadi, tapi rasanya seperti ada yang memerangkap kita. Rudy menoleh dan melihat bayangan gelap yang bergerak cepat di antara pepohonan. Sebuah sosok tinggi muncul. Wajahnya kabur seperti dibalut kabut. Kemudian muncul kakek-kakek yang berkata, "Kalian sudah masuk ke wilayah negeri gaib." Suara itu terdengar mengerikan, seperti datang dari seluruh hutan. Kalian telah disesatkan oleh penghuni wilayah ini, yaitu bangsa jin. Rudy dan Indah terdiam. Tubuh mereka merinding. Mereka kini menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam dunia lain. Dunia yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk halus yang tidak bisa mereka lihat secara langsung. Mereka tersesat di antara dua dunia dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Kakek itu kemudian berpesan dan hilang. Satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan meninggalkan mobil kalian dan mengikuti jalan yang ada. Lanjut suara itu yang kini terasa seperti berada di sekitar mereka. Kalian tidak akan pernah keluar jika tetap bertahan di tempat ini. Dengan ketakutan yang semakin dalam, Rudy dan Indah memutuskan untuk meninggalkan mobil mereka
dan berjalan ke arah yang samar. Mereka berdua merasa cemas dan putus asa, tetapi tidak ada pilihan lain selain mengikuti kata-kata makhluk itu. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah yang jelas, mereka akhirnya menemukan sebuah jalan kecil yang terbuka. Namun, jalan itu tampak berbeda dari jalan yang pernah mereka lewati dan yang pernah mereka kenal. Di sana, mereka bertemu dengan seorang penduduk lokal yang tampaknya tidak terkejut dengan kehadiran mereka. Seorang penduduk berkata, "Kalian sudah keluar dari hutan itu? Jangan pernah kembali ke sana. Itu bukan tempat untuk manusia." Rudi dan Indah merasa sangat lega, meskipun masih ada rasa takut yang tersisa. Mereka akhirnya bisa keluar dari hutan tersebut. Namun, perjalanan mereka itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Mereka berdua kembali ke kota dan melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi perasaan tidak tenang terus menghantui mereka. Setibanya di kota, mereka merasa perlu untuk menceritakan apa yang telah mereka alami. Mereka memutuskan untuk membagikan cerita mereka di media sosial, lengkap dengan foto-foto yang mereka ambil selama di hutan. Meski banyak yang meragukan kebenarannya, namun beberapa orang merasa percaya dan mulai melakukan pencarian terhadap tempat yang mereka ceritakan. Cerita itu disebarkan oleh Rudi dan Indah dan menjadi viral. Video dan foto-foto mereka beredar luas dan banyak orang mulai tertarik dengan misteri yang mereka alami. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang bahkan mencoba mencari jalan tol yang mereka lewati. Meskipun tak ada yang berhasil menemukannya, cerita mereka menjadi bahan perbincangan di seluruh media sosial, dan banyak yang berspekulasi bahwa mereka telah terperangkap di dunia lain yang dipenuhi oleh makhluk gaib. Namun, bagi Rudi dan Indah, kejadian itu tetap menjadi misteri besar dalam hidup mereka. Mereka tak pernah bisa melupakan perjalanan aneh itu. Sebuah perjalanan yang mengubah pandangan mereka tentang dunia yang luas dan lebih misterius daripada yang pernah mereka bayangkan.